Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meratus Soli Anim K71191151 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bangun ruang tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang tabung. Yang pertama, pengertian tabung. Kedua, sifat-sifat tabung. Ketiga, unsur-unsur tabung. Dan yang keempat, jenis-jenis tabung. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian tabung. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sifat-sifat tabung. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui unsur-unsur tabung. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui jenis-jenis tabung. Nah, apakah kalian tahu apa itu tabung? Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung juga dapat dipikirkan sebagai sebuah prisma beraturan yang banyaknya sisi digandakan terus-menerus sehingga menjadi tak terhingga banyaknya. Tabung juga dapat diartikan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang sejajar yang sama atau bentuk dan ukurannya sama, dan sebuah selimut tabung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga banyak menjumpai benda-benda yang berbentuk tabung. Contohnya itu gelas, kaleng susu, beduk, drum, kaleng sprite, dan masih banyak benda-benda yang berbentuk tabung. Sifat-sifat tabung. Coba perhatikan gambar berikut ini. Sifat dari tabung yang pertama itu sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran, dan sisi tegaknya itu berbentuk lengkungan tabung. Sifat yang kedua yaitu tabung tidak mempunyai titik sudut. Yang ketiga, jarak antara alas dengan tutup adalah tinggi tabung. Yang keempat, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Yang kelima, tabung memiliki dua rusuk, yaitu yang melingkari alas dan tutupnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan unsur-unsur tabung. Perhatikan gambar tabung yang ada di samping. Unsur-unsur tabung yang pertama itu sisi alas, yakni sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1, dan sisi atas yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P2. Yang kedua ada selimut tabung, yakni sisi lengkung tabung atau sisi yang tidak diarsir. Yang ketiga, diameter lingkaran alas, yakni ruas garis AB, dan diameter lingkaran atas yaitu ruas garis CD. Jari-jari lingkaran alas atau R, yakni garis P1A dan P1B, serta jari-jari lingkaran atas atau R, yaitu ruas garis P2C dan P2D. Selanjutnya, unsur-unsur tabung yang kelima yaitu tinggi tabung, yakni panjang ruas garis P2, P1, DA, dan CB. Jenis-jenis tabung. Tabung juga mempunyai jenis-jenisnya tertentu, yakni diantaranya ada tabung tertutup dan tabung terbuka. Tabung tertutup ialah sebuah tabung yang seluruh bidang atau sisi-sisinya tertutup. Contohnya yaitu kaleng susu. Ini merupakan contoh dari tabung tertutup. Sisi alas dan sisi atapnya ini tertutup. Yang kedua itu ada tabung terbuka. Tabung terbuka ialah tabung yang salah satu sisi alasnya atau juga sisi atapnya terbuka, atau bahkan kedua-keduanya antara sisi alas dan sisi atapnya terbuka.
Contohnya itu gelas. Gelas ini sisi alasnya ini tertutup, namun sisi atapnya terbuka. Ini merupakan contoh dari tabung terbuka. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu ada pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Yang kedua, sifat-sifat tabung. Sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya itu berbentuk lengkungan tabung. Tabung tidak mempunyai titik sudut. Jarak antara alas dan tutup adalah tinggi tabung. Tabung memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Tabung mempunyai dua buah rusuk. Selanjutnya kita belajar unsur-unsur tabung. Yang pertama ada sisi alas, sisi atap, selimut tabung, diameter tabung, jari-jari alas, jari-jari atap, dan tinggi tabung. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang jenis-jenis tabung. Yang pertama ada tabung tertutup dan yang kedua ada tabung terbuka. Demikian penjelasan mengenai materi bangun ruang tabung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.